Ya udah 380. Ini apa parameternya? Parameter feedback. Parameter feedback ini. Bisa budget-budget tapi ini balik ini. Nah. Save proses. Ini ada LCD juga. Jalur 3 pas. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS berjumpa lagi dengan saya Anggi dengan tim Aspro yang di belakang sedang lembur. Nah, ini sambil pada lembur ini saya menyempatkan untuk bikin video ya, karena udah berhari-hari tidak buat video. Jadi emang kalau sedang sibuk, banyak pikiran, banyak tanggungan, nah ini kegiatan atau buat video itu kadang nggak fokus ya, jadi pikirannya kemana-mana. Nah ini sekalian aja nyantai lah pada lembur, mau nggak agak sepi ya, karena ini yang lembur cuma sebagian tim saja, yang lain udah pada pulang. Jadi di sini kita sedang sibuk untuk nyiapin beberapa proyek kebutuhan PLTS dari rumah tangga, residensial, pertambangan, kesehatan, serta industri. Nah ini sedang kita kerjakan semuanya dari nol ya, dari proses desain sistem sesuai dengan kebutuhan, serta produksi modul kit ada di pojok sana. Setelah itu masuk ke tahap perakitan, lanjut ke tahap pengujian. Itu memang butuh proses yang panjang serta pemikiran yang lumayan ruwet ya, karena tiap customer itu telah saya amati kebutuhan untuk energi atau kebutuhan listrik ini tiap daerah itu beda-beda. Walaupun daya wattnya hampir-hampir sama, namun untuk sistem kebutuhannya itu beda. Ada yang kebutuhannya pagi hari besar, siang hari kecil, atau ada juga yang malam harinya itu besar, siang harinya itu hampir nggak ada pemakaian. Nah itu banyak seperti itu. Jadi semua kebutuhan kita sesuaikan dengan sistem yang akan kita terapkan. Nah kita mau melihat-lihat proses pembuatan inverter ya yang paling utama. Nah inverter di belakang ini dari kapasitas 1000 watt, 2000 watt, 5000 watt, 10.000, 20.000 sampai dengan 3 pas. Nah malam ini saya mau melihatkan teman-teman untuk sedikit daleman mesin yang kita produksi. Langsung aja, nggak usah nunggu lama-lama ya. Seperti ini prosesnya. Nah ini ya, ini ada memang bengkel masih tahap benah-benah, ini belum jadi tapi udah dipakai karena memang full banget pesanan. Nah ini yang proses, ini kapasitas 1500 watt untuk kita pakai di pertambangan. Jadi di sini nggak ada PLN, nanti kita gunakan di pos-pos penjagaan di salah satu tambang di daerah Palu. Nah, ini kapasitas 1000 watt untuk kebutuhan satpam ya yang jaga di sana, dari penerangan, CCTV sampai kebutuhan listrik lainnya lah. Nah, ini speknya nanti komplit, ada baterai, ada panel, dan sistem MPPT sudah kita tanamkan di dalam ini. Untuk daya MPPT sendiri ini kita menggunakan 100 ampere karena panel yang mau dipasang ini juga lumayan besar. Ini modul trafo tetap sistem low frekuensi. Ini masih 30%. Nah, ini yang udah 80%. Jadi kurang lebih ada 5 atau 4 unit ya. Nah, kalau ini juga speknya sama, cuma daya lebih besar. Yang ini 2000 watt, sistem 48 volt. Jadi nanti baterai ada di bawah. Ini buat meter pembacaan output ban. Ini MPPT. Seperti ini unitnya, masih proses. Ini juga sama,
1500 watt untuk pertambangan ya, jadi di pos-pos penjagaan serta di kantornya. Nanti kantor itu menggunakan kontainer, jadi didesain atapnya itu pakai panel surya. Jadi nggak usah repot-repot, karena selama ini banyak orang-orang tambang itu kebutuhan listrik pakai genset. Nah tentunya sangat nggak efisien ya, berisik. Ini ada lagi. Nah ini berapa watt ini? 5000 watt. Kita lihat dalamannya. Apa ini nih? Jepit. Ini spek 5000 watt, low frekuensi 48 volt. Jadi simple ya. Sistem yang kita pakai ini low frekuensi agar kuat untuk beban-beban induktif, beban kejut, dan untuk servis pun sangat mudah. Biasanya orang-orang yang udah paham elektro, kita pandu aja udah bisa mengatasi suatu problem di inverter. Nah kalau ada kendala berat ya tinggal nih lepas modulnya, kirim ke tempat kita, udah beres, nggak usah kirim utuh segini. Ini set untuk medis atau untuk rumah sakit, masih ngantri juga sih. Ini yang set untuk daerah Kalimantan. Nah ini ya, Kalimantan kita spek untuk rumah ini, tapi lumayan gede. Speknya ini 10.000 watt. Untuk spek daya di atas 8.000 watt kita sekarang menerapkan sistem 96 volt biar lebih efisien, kerja MPPT juga nggak berat, arus-arus yang mengalir ke modul-modul juga nggak berat. Nih trafo ada di bawah, ini kita tambahkan kapasitor bank, mantap, biar saat terjadi atau terkena beban-beban induktif, AC, kulkas, motor, masih stabil tegangan yang di modul ini. Jadi nggak ngedrop langsung ke baterai, tapi mampu diredam oleh kapasitor yang ini. Walaupun di modul inverter udah ada tengah ini, cuma kan dayanya emang kapasitas kapasitor ini cuma kecil tampungannya, kita tambahkan yang gede. Bagian depan simple sih. Ini juga sama tahap 10.000 watt. Nah untuk modul-modul ini perakitan, cuma yang ngerakit sudah pada pulang. Terus ya ini ada sedang dites di sini. Ini yang 1500 watt untuk tambang tadi. Besok kita coba ya. Coba. MPPT jadi satu, inverter, trafonya di bawahnya ini. Cukup simpel, ringkes lah, nggak pating kerandil, tinggal narik baterainya di bawah serta nanti tinggal narik jalur panel surya. On rung, on. Kita mau lihat juga yang di sana ada 3 pas ya, stok kit-kit, dikit-kit emang kita set sesuai kebutuhan, udah banyak gitu. Ini kita running untuk bengkel sistem 96 volt. Nah ini 106 ya. Tes kit. Di studio juga ada sih, cuma udah pada dikirim, tadi ngirim 4 set, tinggal ada 2 itu. Nah ini pada utak-utak yang 3 pas untuk kebutuhan industri. Ini juga ada banyak, ini 7 atau 8 set
PLTS juga masih proses. Ini juga proses. Nah ini kita tahap juga untuk ya ada beberapa itu yang belum jadi. Nyoba inverter 3 pas. Jadi kita mau beli mesin laser cutting, fiber laser cutting. Namun dia membutuhkan energi 3 pas, listriknya 3 pas, kurang lebih 15.000 watt. Sedangkan di sini di tempat kita ini desa, nggak ada jaringan 3 pas. Untuk jaringan 1 pas pun sudah kita load 2000 watt aja, tegangannya itu sudah drop sampai dengan 180 volt. Nah mau nggak mau kita harus bisa menyiapkan untuk energi mandiri atau kelistrikan ya. Jadi kita ini sedang buatkan 3 pas yang sesuai dengan kebutuhan mesin laser fiber cutting ya. Seperti ini. Udah burung. Nah ini jadi kita menggunakan 3 pas IGBT, ada trafo toroidnya untuk step up. Untuk baterai ini sistem berapa volt? 96. Coba di multi 96 beneran enggak? Ini baru R&D ya, set di papan aja. Kalau besok emang udah clear, udah fix, sistemnya udah kerja normal semua, baru akan kita masukkan ke box. 98 volt atau 96, jadi ini main baterai 2 seri 48 volt. Nah untuk parameter di sini terdapat LCD, kita tambahkan LCD ya, biar bisa melihat voltase, arus kerja, limitan dan macam-macamnya. Untuk modul 3 pas, untuk penguat kita menggunakan IGBT ya, trafo toroid. Nah, karena ini beban mesin laser CNC ini startingnya katanya tinggi kata penjualnya, jadi kita kasih tambahan trafo ya biar lebih kuat, nggak langsung menghantam ke sisi IGBT. Nah ini udah on. Nah ini juga tombol on off nya ada di depan nih ya, coba di pencet on nya. Nah udah running. Nah itu keluar gelombang 3 pas, gelombang 3 pas seperti ini. Jadi 3 pas itu ada persimpangan gelombang 120-an derajat tiap outputnya. Jadi kalau kita multi kita coba cek tegangan output, mana outputnya? Ini output sana terminal blok gede ya, cuma ini kan jalur yang ke feedback. Kita lihat aja. Nah ini 400, ini apa? Pas to pas. Mungkin sono ya ben lebih kelihatan terminal blok itu. Kita langsung ke pusat terminal blok. Jadi nanti outputnya ini bisa kita sesuaikan. Mau kita set berapa volt, 380 atau 400 bisa. Ini ya. Netralnya mana netral? Oke, netral pojok kanan netral. Fase. Nah, ini 228 pecahan tengah. Karo netral kono. 239 selisih 10 volt. Yang pojok sini 225. Oke, pas to pas. 400 volt. Sebelahnya. Oke, 391 400 volt. Jadi ini ya, udah keluar output emang real 3 pas dengan persimpangan 120 derajat. Cuma untuk tegangan masih belum stabil karena ini memang masih kita proses penyempurnaan. Apa permasalahan di trafo? Di trafo feedback. Di trafo feedback. Jadi ini memang ada sistem feedbacknya yang harus kita sesuaikan tegangan pembacaannya biar output juga sama. Nah, kalau di sini ya udah 380.
Ini apa parameternya? Parameter feedback. Parameter feedback ini. Bisa dibajet-bajet. Piye nembalik kuwi. Masih proses. Ini ada LCD juga. Jalur 3 pas. Oke. Biar diselesaikan dulu, besok kita review kalau udah ready. Ya. Seperti itu tadi ya teman-teman, untuk kesibukan kita menyiapkan pesanan PLTS yang sudah masuk ada lebih dari 15 paket PLTS. Jadi kita juga fokus ini menyelesaikan satu persatu. Orderan di Tokopedia maupun offline sedang kita stop dulu. Dan untuk yang WA atau ingin konsultasi, mohon maaf jika slow respon ya kita, jadi responnya agak lama karena ini tim juga ngejar untuk proses perakitan. Jadi mungkin pas bisa bales, pas emang pas pegang HP atau pas waktu luang, pas istirahat baru dibales. Untuk yang bertanya-tanya tetap bisa ya, tapi maaf kalau kita slow respon. Nah, untuk yang ingin konsultasi lebih lanjut terkait sistem PLTS yang ingin kalian terapkan, bisa langsung hubungi nomor kita atau tim kita, ada di deskripsi yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.